Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Dalam kesempatan sore hari ini kita bertemu secara virtual untuk berdiskusi mengenai layanan sektor penyiaran melalui OSS RBA. Di sini kita ada dua narasumber yang sudah hadir dan nanti akan memberikan informasi terkait layanan sektor penyiaran melalui OSS RBA. Yang pertama, di sini ada Pak Hari Purnomo. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore, Mbak Retno. Mohon maaf, suara saya baik, Alhamdulillah. Sudah Pak, suaranya terdengar Pak. Baik, Pak Hari Purnomo ini adalah Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran dan Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran. Kemudian narasumber yang kedua kita ada Pak Andi Bardiansyah, yaitu Kepala Seksi Integrasi Sistem Pemerintah Pusat dari BKPM, yang nanti akan memaparkan dan juga mendemokan sedikit mengenai penggunaan sistem OSS RBA untuk sektor penyiaran. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa kami persilahkan langsung kepada Pak Hari Purnomo untuk menyampaikan terkait layanan penyiaran ini seperti apa. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Retno. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya hormati Bu Ira dan tim ya, karena saya coba lihat di grup, Alhamdulillah dari pagi sampai sore ya, sepertinya terkuras energinya. Melihat kondisi itu mungkin izin Mas Yesi, Mbak Retno dan Bapak Ibu sekalian, ini kami dari penyiaran sendiri sebenarnya juga sedang gencar-gencarnya melakukan asistensi, sosialisasi, bimtek, pendampingan dan segala sesuatunya karena ada program ASO yang diamanahkan Undang-Undang Cipta Kerja ya yang harus kami coba jalankan. Nah, di dalamnya juga kami sisipkan juga progres perizinan penyiaran plus OSS karena di aplikasi yang baru kami up ke production itu salah satu syarat utamanya adalah ber-NIB. Nah, kami dengan kondisi tersebut mau nggak mau harus dalam tanda kutip ya sedikit memaksakan harus ber-NIB gitu. Mohon izin Mbak Retno, dari saya atau dari Mbak Retno yang share screen? Dari saya saja ya? Pak. Ya Pak, silakan Pak. Baik, ini mengingat waktu juga sudah mulai sore, saya yakin semuanya serba sisa ya. Sisa tenaga, sisa pikiran, dan sisa-sisa semuanya ya. Jadi saya izin tidak berlama-lama, prinsip banyak hal juga sudah kami sampaikan ke teman-teman klien kami ya di lembaga penyiaran gitu. Ini pun juga relatif serupa walaupun tidak sama hal-hal yang selama ini memang sering terjadi. Jadi kita kalau asistensi itu kita dampingi apa kendalanya, kalau di OSS ya terpaksa harus kita pandu juga sampai dengan terbit NIB gitu. Nah ini beberapa hal yang secara umum sebenarnya sudah lama percepatan transformasi digital ini pada intinya percepatan juga perizinan penyiaran. Jadi di situ ada memangkas bisnis proses, dari sisi bisnis prosesnya plus waktunya juga dan lain sebagainya. Saya izin tidak cerita detail di sini, ini terlalu umum juga. Nah ini dasar hukum juga saya yakin teman-teman lembaga penyiaran juga mungkin sudah sangat familiar ya, ada undang-undang penyiaran, ada PP-nya itu 505152 dan lain sebagainya. Kita ada PP terkait poster penyiaran juga ada di PP 46, kemudian PP 5 dan lain sebagainya. Ini saya juga mohon izin tidak detail ya di sini. Ini sedikit saja, jadi mungkin kalau dari teman-teman lembaga penyiaran ini juga
harusnya sih tidak asing juga ya. Jadi progres perizinan di penyiaran itu termasuk dalam kategori risiko tinggi. Kalau risiko rendah kan cukup NIB, kalau menengah rendah itu NIB plus sertifikat. Kalau menengah tinggi itu ada NIB, ada sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh KL ya. Nah, risiko tinggi ini NIB plus izin gitu. Nah, di penyiaran posisinya di risiko tinggi. Saya juga tidak detail di sini. Ini nanti mungkin teman-teman dari KPM ya, mungkin lebih detail ya untuk bisa mendemokan atau menceritakan alur prosesnya. Intinya kira-kira login di OSS dan ABCD, kemudian kami sudah integrasi ya alhamdulillah di penyiaran. Saya nanti izin di sini saja gitu prosesnya, di penyiarannya saja. Mungkin ini nanti areanya teman-teman dari BKPM atau Kementerian Investasi. Nah, ini saya cuplik dari websitenya di OSS. Nanti mohon dibantu juga karena dalam berbagai pertemuan dengan teman-teman pelaku usaha, kalau di kami ada lembaga penyiaran namanya baik radio maupun TV, sebagian besar dari mereka itu mempertanyakan ini gitu. Jadi ada 16 langkah untuk migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA. Kebanyakan mereka banyak terkendala di sini dan ragu-ragu untuk menindaklanjuti ini gitu. Nanti mohon bantuannya bisa memberikan informasi lebih jauh, lebih detail lagi ya terkait ke 16 progres yang ada di sini. Ini memang sementara ini selalu kami sampaikan langkah-langkahnya, bahkan ada semacam ini ya di PDF-nya di websitenya OSS itu ada, izin kami download dan kami sebarkan gitu. Progresnya seperti ini. Nanti mungkin teman-teman BKPN lebih detailnya ya. Setelah, ya pada intinya adalah setelah mendapatkan NIB yang tadi, atau teman-teman lembaga penyiaran setelah bermigrasi data ya, dulu punya NIB, tapi kok nggak kebaca di penyiaran gitu. Nah, mungkin setelah migrasi data bisa registrasi di kami, kemudian nanti ada beberapa hal terkait form kelengkapan untuk ULO. Jadi penyiaran sekarang namanya ULO, uji layak operasi penyiaran. Sama seperti TEL sebetulnya, serupa seperti telekomunikasi. Kalau dulu namanya evaluasi uji coba siaran atau UCS, kalau sekarang ULO. Prinsipnya hampir sama, jadi ada registrasi, pemenuhan kelengkapan ULO, ada beberapa persyaratan dan rencana-rencana yang mungkin akan menjadi bagian dari komitmennya nanti. Kemudian ada pengajuan ULO-nya setelah dinyatakan lengkap dan sebagainya. Nanti ada evaluasi, kalau memang ada hal yang memang belum lengkap dalam masa evaluasi, ada progres perbaikan. Nanti teman-teman kami di Direktorat Penyiaran setelah mengecek, memverifikasi permohonan tersebut dalam ULO, kalau dinyatakan layak, maka akan terbit surat keterangan layak operasi SKLO. Nah, di aplikasi ini kami buat pada saat teman-teman verifikator klik lulus, kan ke-trigger nih SKLO plus SPP. Jadi surat perintah pembayaran plus SKLO ini terbit. Nah, trigger kita adalah setelah surat perintah bayar ini dibayar, maka akan men-trigger IPP yang kita push ke OSS gitu. Nah, ini yang terjadi di permohonan perizinan baru untuk ULO. Kalau misalnya dinyatakan tidak lulus, maka akan terbit SPTLU ini. Surat perintah atau surat keterangan tidak lulus ULO. Nah, kalau ini kami juga sebenarnya sudah terintegrasi dengan teman-teman di di Jenis di PPI ke Spektra Web ya. Jadi
ada kalau ini ULO ini untuk lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi, kita juga kirim progres itu ke Spektra Web. Jadi integrasi kita dengan SIM-S yang ada di Ditjen SDPPI. Singkatnya seperti itu. Nah, ini untuk progres perpanjangan. Kami juga coba sederhanakan kalau progresnya itu keinginan kita sebenarnya ada SIM-D itu di sini. Gitu. Tapi memang progres itu bisa kita laksanakan dengan pola seperti ini. Jadi ada evaluasi perpanjangan itu di 6-5 bulan sebelum IPP habis. Jadi ini kan IPP habis. Nah, kita jauh-jauh hari sebelum habis di 5-6 bulan itu kita udah mulai evaluasi. Kemudian kalau ada beberapa yang memang belum lengkap di masa 6-5 bulan sebelum habis, mereka melengkapi semua progres persyaratan yang dipersyaratkan. Kalau memang lengkap, kemudian disetujui perpanjangan, nah teman-teman lembaga penyiaran di bulan keempat sampai dengan bulan ketiga sebelum habis IPP, itu mengajukan progres submit saja sih, karena kan di proses sebelumnya sudah dievaluasi duluan. Jadi di bulan keempat sampai ketiga, begitu disubmit akan ke trigger terbit SPP. Nah, dari SPP ini men-trigger otomatis IPP yang kita push ke PSS. Nah, ini yang terjadi di aplikasi kami namanya SIMP3, atau mungkin lebih familiar penyiaran ya. Kalau PNBP, aplikasi PNBP kami namanya SIMCO penyiaran. Ini progres perpanjangan dan masa laku IPP-nya, izin penyelenggaraan penyiaran itu sekarang 10 tahun untuk radio maupun TV. Jadi dua-duanya sekarang langsung ke trigger 10 tahun. Nah ini contoh yang sudah atau hasil integrasi kita. Ini adalah produk dari teman-teman di BKPM yang halaman pertama dan kedua. Ini data-data umum terkait keadministrasian di dalam akta dan sebagainya. Ini mungkin lebih ke KBLI, penyiaran, ini oleh penyiaran swasta. Nah, ini adalah data yang kami push dari SIMP3 ke OSS. Hasil integrasi produknya adalah ini disatukan menjadi 3 lembar ini. Nah, nanti kalau wilayah layanannya panjang, mungkin bisa beberapa lembar, tidak hanya 3 lembar ini. Karena wilayah layanan digital itu bisa cakupannya nasional, jadi bisa jadi wilayah layanannya bisa 1 atau 2 lembar. Ini contoh produk izinnya. Ini alur migrasi, saya skip saja ya, karena ini ada progres yang memang lebih kepada di SIMP3 ya, karena memang arahnya penyiaran saat ini adalah analog set-off ya, ASO. Pada intinya kita mengejar 2 November tahun ini ya, tahun 2022 ini, semua LPS TV yang digital harus pindah ke, kebalik, semua yang analog harus pindah ke digital. Nah ini kita juga sudah siapkan modul aplikasinya. Ini dashboard migrasinya, ini beberapa form dan persyaratannya. Simulcast ini sama seperti migrasi, hanya dia bisa bersiaran di 2 kaki ya, 2 media, media analog dan media digital. Nah ini juga sama, hanya dia mendapatkan produk izin simulcast, jadi bersiaran di analog dan digital secara bersamaan di wilayah layanan yang sama. Ini contoh formnya. Nah ini pada intinya ini adalah sejarah di masa lalu. Ya alhamdulillah sih beberapa tahun lalu lah kami sebenarnya sudah banyak hal yang pada intinya tadinya semua manual kita arahkan menjadi online atau digital ya. Juga sudah lebih, harapan kita sih dengan online itu bisa lebih cepat pastinya, transparan, bisa di tracing, kemudian bayar juga sudah VA, kita koordinasi dengan Hostuas dengan PT Bank BRI. Kalau tahun ini memungkinkan, kita akan kerjasama dengan lebih luas lagi ya, setidaknya Himbara, PSI, dan lain sebagainya. Intinya sih lebih memudahkan teman-teman lembaga penyiaran itu
melakukan progres pembayaran perizinan penyiaran. Kemudian pengawasan ini kemarin juga sudah dimanfaatkan oleh teman-teman BPK, Ijen, untuk progres pengawasan bisa langsung online. Kemudian kita juga sudah e-reporting. Mungkin tidak berpanjang lebar, Mbak Dewi, Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu juga sudah senja ya, sudah mendekati asar sudah lewat, sudah mendekati maghrib, dan saya tidak ingin berlama-lama menzolimi Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, sementara nanti sesi diskusi saja akan kami coba dalami. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Jadi kalau dari paparan Pak Hari tadi, di penyiaran itu ada 4 KBLI ya Pak ya, 60101, 60102, 60201, dan 60202. Kemudian di penyiaran sendiri, penyiaran telah terintegrasi dengan OSS RBA. Jadi kalau dari pelaku usaha mengajukan permohonan di OSS, bisa langsung terkoreksi ke penyiaran untuk pemenuhan persyaratan, dan juga telah terintegrasi dengan Spektra Web terkait dengan untuk penggunaan frekuensinya ya Pak ya. Nah, namun ada kendala terkait migrasi data dari OSS 1.1 ke RBA yang nanti mungkin bisa di follow up oleh teman-teman dari Kementerian Investasi atau BKPM. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada narasumber kedua kita dari Kementerian Investasi, yaitu Bapak Andi Berdiansyah dan juga Pak Aldi, selaku pengembang OSS RBA yang nanti akan mungkin memberikan sedikit gambaran terkait OSS RBA dan bagaimana proses pengajuan permohonan di OSS RBA untuk layanan penyiaran. Baik, pada Pak Andi dan Pak Aldi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya di sini cukup menambahkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Hari Purnomo terkait proses penyelenggaraan perizinan untuk di sektor penyiaran. Jadi tadi yang terkait migrasi, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha di sini, Bapak Ibu. Pertama, untuk username, khususnya alamat email. Jadi pada saat migrasi di OSS 1.1 itu dulu di satu alamat email dan satu akun OSS di 1.1 yang menggunakan alamat email itu bisa digunakan untuk beberapa perusahaan maupun anak perusahaannya. Sehingga untuk di OSS RBA ini mengingat dulu sering ada kesalahan-kesalahan penginputan, khususnya laporan kinerja penanaman modal, akhirnya diambillah kebijakan untuk username satu PT itu menggunakan satu alamat email tersendiri. Sehingga ketika melakukan migrasi, ada beberapa data yang mungkin hilang karena alamat emailnya telah terpakai di perusahaan lain. Seperti itu. Jadi untuk solusi hal ini mungkin bisa berkirim surat ke kami, ke BKPM, ke Deputi Pelayanan Penanaman Modal. Insya Allah kita coba bantu, Pak. Terus yang kedua, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit untuk proses secara umum yang ada terjadi di OSS. Jadi di sini ketika pelaku usaha telah mendapatkan hak akses baik username maupun dan password, kemudian melakukan pengisian data pelaku usaha. Untuk badan usaha sendiri di sini akan ada tarikan data dari AHU, dari juga untuk informasi data NPWP itu kita akan terkoneksi dengan database yang ada di Kementerian Keuangan, di DJP, di Direktorat Jenderal Pajak. Terus nanti di sini pelaku usaha akan melakukan pengisian untuk data kegiatan usaha, untuk alamat lokasi proyeknya. Kemudian di dalam sistem tersebut akan ada proses penapisan untuk skala usaha, lokasi, KBLI, dan
ketentuan Badan Usaha Penanaman Modal, bidang usaha penanaman modal, yaitu merupakan ketentuan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Nah, yang menariknya di sini ada beberapa KBLI seperti KBLI 6102 dan 6202 di sini berdasarkan Peraturan Presiden 49 Tahun 2021 tersebut. Di situ dipersyaratkan bahwa harus berupa 100% modal dalam negeri. Sehingga di sini akan ada penapisan jika misalnya pelaku usaha hasil tarikan dari AHU ternyata ada misalnya ada kepemilikan saham asing walaupun di 1%, maka sistem akan menolak untuk melakukan proses lebih lanjut jika mereka melakukan permohonan untuk KBLI 60102 ataupun 6202. Kemudian, jika telah melalui proses validasi tersebut, akan ada validasi tata ruang. Jadi di sini pelaku usaha untuk usaha menengah dan besar akan ada validasi. Dia berupa konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR atau yang dulu dikenal dengan izin lokasi. Jika lokasi usaha telah memiliki RDTR digital yang telah terhubung dengan OSS, ataupun misalnya akan melalui proses persetujuan KKPR jika lokasi kegiatan usaha tersebut memiliki RDTR yang belum terkoneksi dengan OSS atau masih berupa FTRW. Kemudian selanjutnya akan ada persetujuan lingkungan dan proses upload untuk beberapa persyaratan, karena KBLI yang ada di sektor penyiaran di sini merupakan berdasarkan resiko tinggi, sehingga pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan operasional harus melakukan upload dan ada proses verifikasi dari kementerian lembaga atau daerah. Mungkin untuk di sektor penyiaran di sini masuk ke kewenangan pusat ya Pak Ari ya. Jadi jika telah terverifikasi, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan kegiatan operasional. Mungkin selanjutnya nanti ada Mas Aldi akan mencoba melakukan simulasi ya untuk salah satu KBLI di sektor penyiaran. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk simulasi saya izin share screen. Di sini saya pakai akun percobaan. Untuk menambah KBLI, kita ke menu perizinan berusaha, pengembangan, kemudian di sini kita pilih tambah bidang usaha. Kita pilih KBLI-nya. Jenis kegiatan usaha kita pilih yang utama, kemudian di bawah sini nomor KBLI, pilih ruang lingkupnya. Di sini ada dua, kita pilih yang televisi swasta. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan terbit sebelum implementasi OSS RBA? Kalau sudah, kita pilih sudah. Nanti di sini kita diminta mengisi form seperti nama penerbit izin, nomor izin, dan tanggal terbit. Kemudian setelah mengisi itu kita pilih dokumen yang sudah kita punya. Ini saya pilih belum. Kemudian apakah Anda memiliki NPWP berbeda? Kita pilihnya tidak.
Nah, di sini ada nama usaha atau kegiatan. Di sini bisa ditulis nama perusahaannya atau sesuai dengan judul KPRI-nya. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Jika iya, kita pilihnya ya. Terus pilih lokasi yang sudah pernah kita input sebelumnya. Tetap kalau tidak atau ini merupakan lokasi baru, pilihnya tidak. Kemudian mengisi pertanyaan berikutnya. Tapi untuk mempersingkat, mohon izin saya untuk pilih ya, kemudian pilih yang paling atas. Nah, di sini kalau kita pilihnya ya, nanti otomatis isian yang di bawah itu mengikuti data yang sebelumnya. Jadi kita tidak perlu isi lagi. Kita cek RDTR. Nah, di sini ada pengecekan kriteria lahan sesuai pasal 181. Nah, ketika kita di sini misal sudah punya izin lokasi, KKPR, atau hak atas tanah sebelumnya. Nah, kita kalau ini dipilih ya, maka kita tidak perlu untuk pengajuan proses verifikasi ke PKKPR. Tetapi kalau tidak punya, kita harus menunggu proses verifikasi dari PKKPR. Nah, ini karena untuk simulasi, saya pilihnya ya, kemudian saya input dokumen. Nah, setelah cek RDTR, kita diminta untuk mengisi data investasi untuk bidang usaha. Nah, di sini pembelian atas tanah, kita isi 100. Kemudian biaya bangunan gedung. Untuk mesin peralatan dalam negeri, misalkan kosong, investasi lain-lain. Modal kerja 3 bulan. Nah, setelah semua total investasi sudah diisi, kita pilih validasi risiko. Nah, di sini muncul skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah kecil, karena di sini total investasinya itu di bawah 5M. Nah, dengan tingkat resiko kegiatan usaha Anda adalah tinggi. Nah, di sini ada jangka waktu perkiraan beroperasi. Misalkan kegiatan ini sudah beroperasi, berarti bisa pilih tanggal sekarang atau sesuai tahun operasinya. Kalau misalkan kegiatan ini belum beroperasi, maka di sini pilih bulan yang kira-kira akan beroperasi. Saya pilih bulan sekarang. Nah, di sini ada data karyawan, misalkan jumlah laki-lakinya 10 orang, kemudian perempuan 10, yang tenaga asing kita kosongkan. Kemudian di sini ada daftar produk atau jasa. Nah, kita
samakan saja kayak seperti yang di atas. Kemudian kita pilih satuan kapasitasnya. Nah, ini untuk pengisian omset kita, perkiraan omset dalam 1 tahun. Dan setelah semua data sudah terisi, maka kita pilih selesai. Nah, di sini kita disclaimer, kemudian lanjut. Nah, di sini kita cek lagi. Bila sudah lengkap, kita checklist juga di sini. Kemudian selanjutnya di sini sudah muncul skala usahanya kecil, tingkat resikonya tinggi, dan status PKKPR terbit otomatis. Nah, ini kenapa terbit otomatis? Karena pas kita cek RDTR, kemudian kita upload dokumen izin lokasi yang sudah ada, maka di sini keterangannya terbit otomatis. Tapi ketika kita pilih belum memiliki izin lokasi yang sebelumnya, maka di sini akan muncul PKKPR menunggu proses verifikasi. Setelah itu kita proses perizinan berusaha. Di sini ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah memiliki persetujuan lingkungan? Ketika kita pilih sudah, maka kita harus memilih salah satunya. Terus kita upload dokumen, misal punya persetujuan PKPLH, maka kita upload dokumen PKPLH-nya. Nah, ini saya pilih belum. Kemudian di sini ada pernyataan mandiri. Kemudian kita checklist untuk bukti bahwa kita menyetujuinya. Lanjut. Nah, di sini sudah tercantum aktif KBLI 60202. Kemudian kita terbitkan perizinan berusaha. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti keterangan NIB sudah terbit. Izin penyelenggaraan pelayaran televisi swasta belum terbit karena masih belum diverifikasi oleh Kominfo. Kita cek NIB-nya. Nah, di sini sudah muncul KBLI yang barusan kita input. Kemudian untuk pemenuhan persyaratan yang untuk Kominfo, kita bisa pilih silakan lanjutkan pemenuhan persyaratan izin dengan klik di sini, atau bisa ke menu perizinan berusaha, pemenuhan persyaratan. Nah, di sini untuk PKKPR.
Nah, di sini ada panah ke bawah, kemudian proses pemenuhan persyaratan izin ke sistem KL. Nah, karena saya pakai akun staging, saya tidak bisa melanjutkan proses pemenuhan persyaratannya. Ini, kemudian saya lanjut ke BUMKU. Nah, ini untuk permohonan UMKU, bisa ke menu PB UMKU, terus pilih permohonan baru. Kemudian kita cari KBLI yang mau kita ajukan UMKU-nya. Nah, di sini ada KBLI yang kita barusan input, kemudian klik proses perizinan berusaha UMKU. Ajukan perizinan berusaha. Nah, di sini ada dua UMKU, hak labuh satelit dan izin stasiun radio. Nah, kita contohnya yang paling atas, deskripsi kegiatan usaha, kita pilih seluruh. Nah, di sini karena tidak diminta untuk upload dokumen, maka kita langsung pilih lanjut. Nah, di sini klik pemenuhan persyaratan seperti yang barusan kita di PB ya. Kita akan ngelink ke sistem Kominfo. Nah, setelah pemenuhan persyaratan PB UMKU di sistem Kominfo, nah, di sini setelah diverifikasi maka statusnya status permohonan telah terverifikasi. Kemudian di bawah sini akan muncul cetak izin seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Pak Andi untuk demonya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi dan Pak Aldi atas penjelasannya terkait dengan OSS RBA dan bagaimana cara pengajuan permohonan melalui OSS RBA. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi kepada para peserta. Jika ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber kami, silakan raise hand untuk kemudian nanti menyampaikan pertanyaannya. Di sini untuk sesi pertama mungkin kita ada 3 orang peserta yang akan bertanya. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber? Baik, di sini ada Pak Romi Setiawan. Silakan memperkenalkan diri, Pak Romi, dari mana, Pak? Ya, selamat sore. Sore, Pak. Silakan, Pak. Ya, selamat sore. Saya Romi dari ATVNI. Saya mau bertanya, kalau kita sudah punya NIB, terus mesti yang versi lama, untuk mengaktifkan kembalinya itu prosesnya bagaimana ya? Kalau saya pernah dapat tata caranya, baik yang dari OSS maupun Kominfo, itu kan ada di pengembangan usaha. Tapi kami terkendala di bagian untuk validasi resiko. Itu klik validasi resiko kita tidak muncul apa-apa. Kemudian untuk deskripsi kegiatan usaha yang setelah validasi resiko itu kosong dan tidak bisa diisi. Itu bagaimana ya? Terima Baik, kasih. Baik, Pak Romi. Jadi ada kendala, Bapak sudah punya NIB versi lama gitu ya, Pak ya. Tapi saat Ya, di betul. versi OSS RBA ini bagaimana cara untuk mengaktifkan NIB yang sudah
ada di versi sebelumnya gitu ya Pak ya, karena Iya. pada saat mengklik perluasan usaha ya Pak, untuk pengembangan usaha tadi terkendala di Iya. bagian validasi risiko. Iya, di Mungkin validasi dari ya Pak. validasi risikonya kan tadi kalau dicontohkan itu kan penambahan baru atau pembuatan baru itu kan keluar resiko tinggi gitu. Sementara kalau di OSS yang kita proses ini cuma aja terverifikasi, tidak keluar jenisnya validasi resiko tinggi atau apa gitu. Kemudian dari deskripsi kegiatan usahanya kita klik, tadi kan ada seluruh. Kalau yang di baru itu di OSS kami itu kosong, nggak ada apa-apa, kosong aja, nggak bisa diisi, tidak bisa diklik atau apa gitu. Ya itu Baik, aja, Pak. terima kasih. Baik, Pak. Mungkin kepada Pak Andi mungkin ya, dan Pak Andi mohon dapat menjawab untuk tadi pertanyaan Pak Romi Setiawan. Silakan. Ya, baik, terima kasih, moderator. Untuk kendalanya sendiri, jika validasi resiko tidak bisa, kemungkinan juga ini masih perkiraan awal saya adalah mungkin ada beberapa data yang di bagian atas yang belum dilengkapi, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi saya belum bisa lihat secara detail ya kendalanya, tapi kemungkinan ada beberapa data yang di bagian atas yang belum lengkap diisi. Ada tambahan, Mas Aldi? Ya Pak, ya jadi kalau yang validasi resiko itu nggak bisa, ada kemungkinan ini kan data migrasi ya, jadi harus pilih lagi KBLI-nya, dipastiin di saya sambil share screen mungkin ya. Jadi Pak, kalau data migrasi biasanya itu di sininya masih kosong, walaupun di tampilan pertamanya yang di sebelum kita migrasi itu ada KBLI-nya. Jadi dipastikan dulu di sininya sudah terisi lengkap semua sampai ke bawah. Nanti setelah cek RDTR, nanti bisa divalidasi resikonya, Pak. Maaf Pak, kalau untuk yang dipastikan yang di paling atas itu yang ada kursornya itu bagaimana caranya Pak? Memang di situ kami masih kosong. Nah, itu dipilih bidang usahanya, Pak. Dipilih bidang usahanya. Oke, pilih bidang usaha. Kalau enggak, mungkin Bapak yang share screen, Pak ya? Saya soalnya pakai HP. Oh, gitu. Oke. Ya, Jadi saya sambil ketik aja ya. Jadi kegiatan usaha ini berarti utama, bidang usahanya ini saya kosong. Nah, bidang usahanya dipilih sesuai KBLI-nya, Pak. Itu memang kosong ya Pak? Atau kita ketik aja begitu? Ketik aja, Pak. Ketik angka atau Ketik lembaga angka. penyiaran? Ketik angka, Pak. Oke. Sudah muncul, Pak ya? Malah nggak bisa, Pak. KBLI-nya nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Saya ketik 60202 kan? Iya. Nggak muncul, itu nggak udah muncul apa-apa. Oh, gitu.
Coba saya cek ya. Bapak nama perusahaannya apa Pak ya? PT Metropolitan Televisindo. Sebentar. Metropolitan Televisindo. Televisindo. Nah, Pak, di sini di data AHU-nya itu data KBLI-nya kosong, jadi tidak bisa input KBLI itu, Pak. Jadi Bapak harus ke notaris dulu, kemudian perbarui aktanya, nanti bisa disinkron setelah SK-nya sudah diperbarui, nanti sinkron data AHU di menu perizinan berusaha, perubahan, kemudian perubahan badan usaha. Nah, di sini ada 4. Sebentar, saya sekalian share screen. Saya ulangin, Pak ya. Baik. Jadi pertama ke perizinan berusaha, kemudian perubahan badan usaha. Nah, di sini kalau ini kan bentuknya CV ya, jadi diminta SK-nya. Coba ini saya kosongin. Nah, ini ada 4 data nih, Pak. Jadi kalau Ya. baru perbaruan SK itu di checklist semua. Oh, ini data tidak ditemukan. Ya itu seperti itu Pak. Jadi setelah SK-nya diperbarui, nanti ke menu perubahan data badan usaha, nanti yang 4 checklist ini di checklist semua. Nanti sebelah kanan ada data yang baru, nah sebelah kirinya itu data lama. Kemudian nanti ada checklist juga, nah itu di checklist semua, kemudian simpan. Setelah itu nanti Bapak kembali lagi ke menu pengembangan, kemudian KBLI yang tadi kosong itu bisa dipilih, Pak. Oh begitu. Kalau yang di checklist 4 tadi itu yang menceklis kita atau langsung dari notarisnya ya setelah pembaruan AHU-nya? Itu yang checklist yang pemegang akunnya, Pak. Oh pemegang akun ya, bukan Iya. dari notarisnya ya? Bukan. Jadi si notaris ini tugasnya untuk pembaruan di aktanya. Oh, kita itu aktanya berarti karena akta lama atau bagaimana, Pak? Nah, ini kan untuk saat ini Bapak masih akta lama, Pak. Jadi di deskripsi AHU-nya itu masih kosong. Ini ya, Pak ya. Jadi nama perusahaan Metropolitan Televisindo di data KBLI-nya itu kosong. Jadi Bapak tidak bisa input KBLI apapun. Oh, oke, berarti itu yang harus dimasukkan oleh notaris dengan AHU baru itu ya? Iya, betul Pak. Oh, oke, Pak. Baik. Baik. Oke, terima kasih Pak atas Siap, penjelasannya. sama-sama Pak. Baik, Pak Romi udah cukup jelas ya Pak ya? Kalau gitu. Baik, dari Bapak Ibu yang lain apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita? Baik dari BKPM maupun dari penyiaran, silakan. Ya silakan Bapak Ibu. Mumpung di sini ada teman-teman BKPM yang biasanya ditanya ke saya.
Ada Pak Ogi, Mbak Lucy, Mbak Agnes, Mas Lutfi, dari Trans, dari MNC. Kayaknya udah pada lancar kali ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar. Dari teman-teman pelaku usaha ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin jika memang mengalami kesulitan saat melakukan permohonan di OSS ataupun saat mungkin apa ya mengurus dokumen-dokumen di OSS RBA, silakan lo ditanyakan. Tadi Mbak Risma sempat resen, Mbak, ini baru gabung. Oh Mbak baik. Risma, silakan. Iya, terima kasih Mas Pur dan Mbak. Saya Risma dari Net TV. Mau menanyakan kaitan sama NIB. Jadi kita sebelumnya udah punya NIB yang 1.1 berkaitan dengan harus merubah ke NIB RBA. Kita sudah merubah atau menyesuaikan dengan KBLI yang diminta. Di NIB yang 1.1, KBLI-nya tertera di NIB-nya. Tapi waktu kita menyesuaikan ke NIB yang RBA, KBLI-nya nggak keluar di NIB-nya. Nah, ini jalan keluarnya gimana ya? Karena kita belum berani untuk menjalankan selanjutnya berkaitan karena kita udah punya IPP bukan pengajuan baru gitu. Mohon dikasih masukan seperti apa untuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi permasalahannya adalah KBLI-nya saat di OSS RBA jadi tidak muncul gitu ya Bu ya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Andi dan Pak Aldi lagi, silakan untuk bantu menjawab Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Untuk NIB yang ada di KBLI yang ada di lampiran pada saat OSS 1.1, terus ketika dilakukan migrasi ternyata tidak ada. Jadi di OSS RBA ini ketika dilakukan migrasi, maka yang termigrasi adalah yang muncul di dalam lampiran NIB OSS RBA adalah KBLI yang telah memiliki izin usaha efektif yang ada di dalam database yang dimiliki oleh BKPM. Jadi untuk KBLI yang belum memiliki izin usaha efektif, mungkin bisa dilakukan pengajuan kembali Bu untuk permohonan izinnya. Dan jika sudah mempunyai izin IPP ya, saya nggak tahu apakah izin IPP di sini memiliki jangka waktu masa berlaku. Jika misalnya tidak, mungkin bisa dilakukan upload dengan menjawabkan ada tadi pertanyaan apakah telah memiliki perizinan berusaha sebelum OSS 1.1 nanti seperti yang tadi ditunjukkan oleh Mas Aldi ya pada saat simulasi. Mungkin itu yang dapat jawaban yang saya sampaikan. Gimana Bu Risma, apakah sudah cukup jelas Bu? Maaf Pak, boleh diulang kembali? Tadi hilang-hilang timbul ya? Maaf, boleh diulang kembali? Baik Bu. Baik Bu Risma, jadi ketika dilakukan migrasi, maka yang muncul di dalam lampiran NIB itu adalah KBLI yang telah memiliki izin usaha efektif. Nah, untuk KBLI yang tidak muncul, ini sistem membacanya bahwa KBLI tersebut belum memiliki izin usaha efektif berdasarkan database yang ada di kami.
jika memang belum memiliki izin, maka bisa dilakukan pengajuan permohonan perizinan ulang. Terus nanti di sini kan ada proses penyesuaian tingkat resiko, Bu. Jadi di sini sebenarnya untung-untungan juga ya, karena kan tingkat resiko itu sendiri sekarang ada rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, ini saya ngomong membicarakan secara umum ya, bukan di sektor penyiaran. Jadi ketika dilakukan migrasi, ternyata nggak ada nih KBLI-nya. Terus dilakukan penyesuaian untuk KBLI jadi KBLI yang terbaru di aktenya KBLI 2020. Terus dilakukan penginputan di dalam OSS, dilakukan validasi resiko. Nah, syukur-syukur misalnya KBLI-nya misalnya memiliki tingkat risiko rendah atau menengah rendah, maka akan langsung terbit. Kalau dia rendah, cukup NIB saja untuk bisa melakukan kegiatan operasional komersil, dan jika dia menengah rendah, maka akan NIB dan sertifikat standar yang berupa pernyataan mandiri dari pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan operasional komersil. Seperti itu. Tapi jika misalnya menurut Ibu, saya udah punya nih izin usaha dan masih berlaku, maka tadi yang pada saat kan Mas Aldi sempat menunjukkan ada satu kolom, ada pertanyaan apakah telah memiliki izin usaha sebelumnya, maka bisa dilakukan upload pada kolom tersebut. Demikian Bu Risma yang dapat saya sampaikan. Oke, makasih Pak Andi. Mau menanya aja Pak, waktu kita migrasi tersebut, apakah ada maksudnya ada tahapan yang kita tidak klik yang menyebabkan akhirnya NIB RBE-nya yang keluar tidak ada lampiran KBLI-nya, atau memang untuk semua lembaga penyiaran izin usaha efektif yang dimiliki belum ada di BKPM? Untuk semua lembaga penyiaran yang lain saya belum pernah coba lakukan pengecekan, Bu. Tapi ini otomatis secara sistem sih, Bu, ketika dilakukan migrasi. Ya, Pak Andi, karena kita mempunyai IPP ini kan tidak hanya di satu daerah, ada di beberapa daerah. Dan kita mencoba melakukan migrasi ke semua IPP yang kita punya dengan OSS ke OSS RBE, dan semuanya NIB-nya nggak ada yang terbit lampiran KBLI-nya. Padahal di OSS yang lama ada, tapi pas di OSS yang RBE tidak satu pun ada yang terbit. Berarti kesimpulannya harus mengurus izin usaha efektif, gitu ya Pak Andi. Tapi bukan berarti nanti seolah-olah kita pengajuan baru IPP ya Pak? Iya Bu, jadi memang di sini yang membedakan antara NIB yang ada di 1.1 dan OSS RBE gitu Bu. Jadi ketika di OSS 1.1 itu kan ketika dilakukan penginputan kan akan langsung muncul di dalam lampiran. Nah, yang membedakan juga untuk NIB di OSS RBE ini adalah KBLI yang muncul di dalam lampiran adalah KBLI yang benar-benar serius untuk ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Di mana salah satu bentuk keseriusan itu adalah misalnya adalah pertama tadi, jika memang telah memiliki izin usaha efektif akan muncul secara otomatis. Ketika ingin melakukan penginputan untuk permohonan misalnya izin baru, ketika Ibu input terus ternyata ini asumsi bahwa pelaku usaha memiliki skala usaha untuk menengah dan besar. Ketika telah memiliki izin lokasi atau KKPR, sudah ada mendapatkan izin lokasi, maka akan muncul KBLI tersebut di dalam lampiran NIB.
Tapi jika belum ada, masih dalam proses verifikasi TKKPR, maka KBL itu tidak akan muncul di dalam lampiran. Seperti itu, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu tadi menganggap bahwa oke, saya telah memiliki izin yang telah berlaku efektif, Ibu bisa lakukan upload di dalam kolom yang tadi yang telah ditunjukkan oleh Mas Aldi ya pada saat simulasi. Namun di sini adalah menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha sendiri karena ini hasil inputan di sini akan menjadi objek ya untuk dilakukan pengawasan baik dari Kementerian Teknis maupun dari BKPM dan daerah. Demikian Bu Risma. Iya, Pak Andi, mau minta bantuannya aja sih untuk proses biar NIB di RBI-nya bisa keluar lampiran KBLI-nya. Kita bisa dikasih apa ya, satu orang untuk bisa diberikan arahan tahapan-tahapannya seperti apa, itu sih Pak Andi. Mohon bantuannya aja untuk satu daerah aja, karena nanti untuk daerah selanjutnya biar kita yang bisa urusin lagi gitu sih Pak. Makasih. Oh iya. Baik Bu, untuk proses asistensi ya Bu, mungkin ini kan di direktorat di pelayanan yang lain Bu ya. Jadi mungkin di sini bisa melakukan pendaftaran secara online ya untuk tatap muka langsung. Itu kalau pada saat masuk di OSS ada di bagian kanan bawah atur penjadwalannya, ataupun jika Ibu berlokasi ada di dekat kantor kami, itu bisa mungkin datang langsung. Kalau nggak salah sih ada kuota 20 orang yang bisa dilayani untuk pengambilan nomor antrian secara langsung. Mungkin begitu Bu Risma. Oke, makasih Pak Andi. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Risma. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Sudah ya Bu ya. Baik, ini mungkin juga ada pertanyaan di chat Pak Andi, mungkin masih terkait dengan yang tadi ya. Jadi di sini ada Pak TB Laksono menanyakan, apakah kami bisa minta kontak WA untuk konsultasi apabila ada pertanyaan selama proses di OSS RBA? Mungkin sama ya Pak ya, seperti yang tadi itu, ada fitur untuk atur penjadwalan gitu ya Pak ya di OSS? Iya betul Bu. Sudah ada direktorat yang khusus untuk melayani pelayanan perizinan berusaha sih Bu. Oke, baik. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi, jika terdapat permasalahan terkait penggunaan OSS RBA atau pemrosesan melalui OSS RBA, saat ini juga sudah ada sesi konsultasi tatap muka, di kantor BKPM ya Pak ya. Jadi nanti bisa juga mendaftar untuk bisa tatap muka jika memang, diperlukan, sesi yang lebih, intens untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman pelaku usaha yang lain ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Atau dari Pak Hari mungkin ada titipan pertanyaan nggak Pak dari teman-teman pelaku usaha terkait, pemrosesan di OSS Pak? Iya, mungkin ini aja Mbak Retno. Kalau emang nggak ada pertanyaan jangan dipaksa Mbak Retno. Berarti saya Siap Pak. pikir alhamdulillah clear gitu, progresnya lancar gitu. Harapan saya sih seperti itu. Hanya memang rata-rata yang kami alami, kami kan juga sering juga nih Mbak Retno, Pak Andi, asistensi juga. Jadi titik awal pertanyaan itu pada saat mereka yang tadi Pak migrasi gitu. Di migrasi, mereka pada intinya sih rata-rata sudah punya NIB, hanya pada saat migrasi data mereka harus koordinasi lagi dengan misalnya notaris dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan imbasnya mungkin cukup besar, dan kalau yang di sini kayaknya sih kalau TV nasional mungkin nggak masalah ya, mereka mungkin punya notaris sendiri dan lain sebagainya. Nah untuk yang di luar yang mungkin radio-radio yang kecil misalnya, nah ini kalau kesannya intinya sih
mereka koreksi dengan notaris dan biayanya nggak murah dan lain sebagainya. Itu salah satu keluhan yang sering kami alami gitu. Nah, progres untuk migrasi data memang diwajibkan ya dari notarisnya yang menginput di AHU, kemudian bisa kedetek di OSS ya, itu yang kami tangkap ya. Nah, itu nanti kami coba sampaikan. Paling kalau boleh Pak Andi, Pak Aldi, ada mungkin kayak video tutorial atau apa gitu yang kalau yang PDF-nya sudah ada, dan itu saya izin saya download, saya sebar ya. Tinggal mungkin contoh-contoh video tutorial dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu kami punya juga untuk memperkaya saja sih. Artinya kita support lah teman-teman lembaga penyiaran, apa kendalanya, masuk kendala di OSS. Karena kan kita sering beririsan nih. Kalau dari kita ke sini, mungkin ya insya Allah sih bisa kita coba tindak lanjuti. Cuman area kita ke OSS kan kita nggak tahu nih Mas Andi. Jadi testing pun kami juga nggak bisa, dan untuk kita juga buat videonya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi kendala sih sampai dengan hari ini gitu. Kalau mau testing ya sekarang sudah production. Kalau tes production itu kan sangat berisiko. Nah, ini yang dari sisi vendor atau developer kita juga sebetulnya perlu itu. Cuman kan kami juga memahami kalau sudah production itu risikonya agak lebih tinggi dibanding dengan yang versi dev-nya gitu. Itu saja mungkin singkat dari kami. Terima kasih, semoga sukses selalu buat semua dan lancar ya smooth aplikasinya. Karena ini dampaknya ke kita juga nanti. Terima kasih Mbak Reno, Pak Andi. Terima kasih Pak. Tadi berarti mungkin ini ya Pak ya. Jadi kita perlu ada semacam video tutorial gitu ya Pak ya. Walaupun sudah ada manual PDF-nya, tapi mungkin lebih afdal gitu kali ya Pak ya. Kalau ada gambaran tutorial gimana sih langkah-langkahnya untuk migrasi data, karena walaupun sudah ada PDF-nya, tapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang tidak lancar gitu ya, yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Mungkin dari Pak Andi, apakah memang ada Pak video untuk hal tersebut Pak? Ya, baik Pak Hari dan Bu Dewi. Untuk di OSS sendiri, kalau saya coba lihat tadi ada panduan ya untuk perizinan berusaha, tapi mungkin masih untuk yang UMK Pak. Saya belum tahu juga kapan bisa dibuat yang yang untuk perizinan usaha untuk menengah tinggi dan tinggi, karena kan di sini kan masih terus ada penambahan fitur-fitur yang lain Pak. Memang sangat cepat perubahan-perubahan yang di OSS sendiri Pak. Insya Allah pun kalau ada nanti kami akan segera infokan sih Pak ke tim Bapak maupun ke tim Bu Dewi gitu. Terima kasih Pak Andi. Baik. Sama-sama Pak. Saya sedikit boleh setengah menit. Silakan Pak. Kalau boleh nanti saya di bawah temannya lead-nya Mas Desi, Mbak Dewi. Kalau memungkinkan kita tarik ya teman-teman BKPM untuk asistensi kita nanti boleh ya kita request nanti. Jadi tahun ini kayaknya banyak hal yang harus sama-sama kita selesaikan Pak. Artinya NIB lama itu ternyata masih banyak, dan contoh tadi Mas Romi ya, itu juga hal tertentu saya nggak bisa jawab juga karena kan kaitannya di area-area yang di luar kewenangan kami gitu. Mungkin nanti kalau diperkenankan seizin Bu Ira ya dan tim teknisnya Mas Yesi, Mbak Dewi, kami ingin coba juga tarik teman-teman agar lebih ini gitu. Jadi pola saya kalau kita datang bisa efektif dan punya manfaat. Jadi teman-teman lembaga penyiaran jauh-jauh dari daerah ke kota kita samperin, itu pulang itu sudah dengan hasil yang memuaskan gitu. Inginnya seperti itu. Bahwa oleh-oleh yang alhamdulillah jadi. Nah, ini yang selama ini arahan pimpinan agar sesegera mungkin mengingat ASO juga sudah semakin dekat. Itu saja. Terima kasih Pak Andi, Mbak. Baik Pak Hari.
Terima kasih Pak. Jadi nanti mungkin ada sesi lanjutan gitu ya Pak ya, untuk detail dengan use case yang ada di lembaga penyiaran seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin lebih detail lagi terkait dengan permasalahannya itu seperti apa dan cara mensolusikannya bagaimana gitu. Baik, untuk dari teman-teman apakah ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya memang sudah tidak ada dan memang udah lancar ya Pak, insya Allah ya Pak ya. Amin. Baik, baik. Mungkin bisa kami sampaikan juga bahwa sebagai informasi kami sebagai pengelola layanan di PDSI maupun di teman-teman di penyiaran juga selalu melakukan kegiatan monitoring evaluasi untuk menyampaikan apa saja permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam operasional layanan Kominfo di OSS RBA. Jadi jika ada hal-hal yang sekiranya memang tidak bisa kami selesaikan sendiri dan perlu ada koordinasi dengan BKPM, maka kita koordinasikan untuk tindak lanjutnya. Dan kegiatan tersebut dilakukan secara berkala, jadi diharapkan bisa membuat Bapak Ibu lebih mudah dalam menggunakan OSS RBA maupun melakukan permohonan ke Kominfo melalui OSS RBA. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan, mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir, serta di sini ada survei untuk pelaksanaan kegiatan hari ini untuk jadi feedback bagi kami penyelenggara acara, dan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin untuk acara hari ini kita cukupkan di sini. Terima kasih kepada Pak Hari Purnomo selaku narasumber dari penyiaran dan juga Pak Andi Bardiansyah dan Mas Aldi dari BKPM. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dewi, Mas Terima Andi. kasih Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak.